Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita merasa kalau dalam rumah tangga semua sudah berjalan sesuai jalur? Tapi entah kenapa kok rasanya hambar? Kadang kita sibuk memenuhi kebutuhan keluarga dari segi materi, tapi lupa bahwa pasangan kita juga punya kebutuhan yang nggak kalah penting, yaitu nafkah batin. Dan nafkah batin ini bukan cuma soal urusan ranjang. Loh, ada banyak bentuknya yang sering terlupakan, padahal justru itu yang bikin hati pasangan terasa penuh dan hubungan rumah tangga tetap hangat. Sayangnya, banyak orang yang menganggap nafkah batin itu cuma satu hal saja. Akhirnya, pasangan merasa tidak dipahami, merasa kesepian, atau bahkan merasa hubungan ini cuma formalitas. Nah, kali ini kita bahas 7 bentuk nafkah batin yang sering banget terabaikan tapi punya peran besar dalam menjaga kebahagiaan rumah tangga. Pertama, perhatian yang tulus. Banyak suami atau istri yang merasa pasangannya ada secara fisik, tapi nggak hadir secara batin. Misalnya, ngobrol tapi sambil main HP, atau pulang kerja cuma duduk di sofa tanpa interaksi. Padahal, perhatian yang tulus itu seperti vitamin untuk hati. Sekecil apapun, seperti menanyakan, hari ini capek nggak? Atau, kamu udah makan? Itu bisa bikin pasangan merasa dihargai. Kalau kita terbiasa memberi perhatian seperti ini, pasangan akan merasa diperhatikan dan dianggap penting. Tanpa perhatian, hubungan jadi dingin dan jarang ada obrolan hangat. Kedua, sentuhan fisik yang hangat. Jangan salah, sentuhan itu bukan melulu tentang hubungan intim. Menggenggam tangan, memeluk dari belakang saat pasangan sedang masak, atau mengusap kepala sebelum tidur, semua itu memberi rasa aman dan kasih sayang yang mendalam. Banyak penelitian bilang, sentuhan bisa menurunkan stres dan bikin suasana hati lebih baik. Kalau kita terlalu jarang melakukan ini, pasangan bisa merasa jauh secara emosional. Ketiga, dukungan emosional. Hidup nggak selalu berjalan mulus. Kadang pasangan kita punya masalah di pekerjaan, keluarga, atau bahkan dalam dirinya sendiri. Nafkah batin yang satu ini adalah saat kita menjadi tempat yang aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Misalnya, saat istri curhat tentang masalahnya di kantor, suami nggak langsung memberi solusi, tapi mendengarkan dulu dengan penuh empati. Begitu juga sebaliknya. Dukungan emosional membuat pasangan merasa punya sandaran yang kokoh. Keempat, komunikasi yang jujur dan terbuka. Banyak konflik rumah tangga muncul karena komunikasi yang kurang sehat. Nafkah batin di sini adalah kejujuran dalam menyampaikan perasaan dan pikiran tanpa menutup-nutupi atau memendam. Kalau ada yang gak nyaman, dibicarakan dengan nada yang baik. Kalau bahagia, dibagikan supaya sama-sama merasakannya. Dengan komunikasi yang sehat, kita bisa menghindari prasangka dan kesalahpahaman. Kelima, pengakuan dan apresiasi. Kadang kita lupa bilang, terima kasih, atau kamu hebat, karena merasa itu hal kecil. Padahal, semua orang butuh diakui usahanya. Saat suami pulang kerja, apresiasi perjuangannya. Saat istri masak makanan enak, pujilah rasanya. Pengakuan ini bukan basa-basi, tapi cara untuk menunjukkan bahwa kita tidak menganggap semua yang pasangan lakukan itu hal biasa. Kalau ini hilang, pasangan bisa merasa diabaikan. Keenam, waktu berkualitas berdua. Rutinitas sering membuat pasangan lupa menikmati waktu berdua. Nafkah batin yang satu ini adalah saat kita sengaja menyisihkan waktu untuk beraktivitas bersama tanpa gangguan. Gak harus mewah, bisa makan malam di rumah sambil ngobrol, jalan sore, atau nonton film bareng. Yang penting, ada momen di mana kita fokus hanya pada satu sama lain. Kalau ini jarang dilakukan, hubungan bisa terasa hambar. Ketujuh, kehidupan intim yang penuh cinta, bukan sekadar kewajiban. Hubungan suami istri di ranjang itu memang penting, tapi sayangnya kadang dilakukan cuma untuk menggugurkan kewajiban. Padahal, yang membuatnya bernilai adalah rasa cinta dan keintiman yang terbangun. Nafkah batin di sini bukan soal frekuensi, tapi kualitas dan kenyamanan yang dirasakan kedua belah pihak. Jika dilakukan dengan penuh kasih sayang, hubungan intim akan memperkuat ikatan emosional, bukan sekadar fisik.
Kalau kita pikir-pikir, semua nafkah batin ini sebenarnya saling terhubung. Perhatian yang tulus membuat komunikasi lancar. Sentuhan fisik memperkuat dukungan emosional. Waktu berkualitas berdua membuat hubungan intim lebih hangat. Jadi, nggak ada yang bisa diabaikan. Masalahnya, banyak pasangan yang baru sadar pentingnya nafkah batin setelah ada jarak di antara mereka. Ada yang merasa kesepian walaupun tinggal serumah. Ada yang mulai malas ngobrol karena merasa pasangannya nggak lagi mendengarkan. Padahal, hal-hal ini bisa dicegah kalau kita mau lebih peka terhadap kebutuhan batin pasangan. Kalau kamu merasa hubunganmu akhir-akhir ini mulai hambar, coba cek, apakah ada salah satu dari 7 nafkah batin ini yang mulai jarang kamu berikan atau kamu terima. Gak ada salahnya mengajak pasangan untuk ngobrol soal ini. Bicarakan dengan cara yang lembut, bukan menyalahkan. Katakan bahwa kamu ingin hubungan ini kembali hangat dan saling membahagiakan. Intinya, nafkah batin bukan cuma urusan ranjang, tapi soal bagaimana kita membuat pasangan merasa dicintai, dihargai, dan diperhatikan setiap hari. Kalau 7 hal ini bisa kita jaga, insya Allah rumah tangga akan jauh lebih harmonis. Dan kebahagiaan pasangan bukan cuma terlihat di senyumnya, tapi juga terasa di hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.